got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum dimulainya pembelajaran pada pagi ini, untuk ketua kelas untuk membimbing doa bersama. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sekarang saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ingat. Oke. Pada pembelajaran minggu lalu, kalian dan guru kalian membahas tentang Bangun ruang. Ada yang masih ingat bangun ruang itu apa? Apa? Ruang adalah ruang adalah sisi yang membangun ruang. Oke. Berarti pada minggu lalu kalian sudah membahas mengenai bangun ruang. Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai penyajian data. Di sini kakak akan membahas tentang hubungan antara penyajian data, di antaranya tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, cara menyajikannya dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, pencapaiannya kita akan menjelaskan pengertian datanya, menjelaskan cara mengumpulkan data, mengubah datanya dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang terakhir, menafsirkan suatu datanya dalam bentuk tabel. Di sini, mengapa kita harus mempelajari tentang penyajian data? Karena penyajian data di sini untuk lebih mempermudah kalian dalam mengamati sesuatu yang menurut kalian itu jumlahnya banyak. Nah, di situ kalian bisa untuk membeda-bedakan, untuk menafsirkan kalian dalam membedakan, dalam contohnya perempuan dan laki-laki, kalian bisa menggunakan penyajian data tersebut, baik dalam bentuk tabel, diagram panah, atau diagram garis, diagram lingkaran, atau diagram batang. Di situ kalian bisa membedakannya. Nah, sekarang apa
apakah kalian pernah dalam kehidupan sehari-hari kalian, apakah pernah menggunakan penyajian data? Pernah. Contohnya seperti apa? Dalam mencari nilai rata-rata. Seperti kalian pernah mengadakan ujian, kalian pernah mengadakan ujian. Nah, kalian ingin di situ kalian pengen mencari nilai rata-rata dari keseluruhan nilai kalian. Nah, di sini berarti kalian jikalau contohnya seperti yang temannya tadi yang dimaksud, kalian dalam ujian pasti kalian memperoleh nilai-nilai dari berbagai mata pelajarannya. Nah, di situ kalian kalau ingin mencari baik nilai rata-ratanya, itu kalian bisa menggunakan apa? Penyajian data. Sekarang langsung pada penyampaian materinya. Di sini kakak akan menjelaskan pengertian data, cara mengumpulkan data, penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan sekarang pengertian data. Apakah ada yang tahu? Sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut, apakah di sini adik-adik ada yang tahu apa yang dimaksud dengan data? Ada yang tahu? Oke, kakak tulis ya. Pertama ada pengertian data. Data itu adalah suatu informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian. Data adalah pengertian data itu adalah suatu informasi yang kalian terima dari hasil pengamatannya kalian sendiri dan penelitian secara langsung. Paham? Paham. Ya, lanjut. Nah, di sini ada 3 cara kalian kalau ingin mengumpulkan data dari hasil pengamatannya kalian dan penelitiannya kalian. Cara pengumpulan data.
Tadi kan pengertiannya. Sekarang cara pengumpulannya. Ketika kalian sudah mengamati dan meneliti, sekarang cara kalian mengumpulkan datanya. Pertama ada Nah, wawancara di sini dengan cara kalian mengumpulkan data tersebut dengan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kalian ketika wawancara antara kalian dan narasumber, kalian yang menanyakan tentang nanti untuk mendapatkan hasil data. Selanjutnya ada observasi. Di sini dalam observasi kalian mengumpulkan data tersebut dengan mengamati objeknya. Sekarang kalian mau mengamati apa? Jika kalian mau mengamati nilai, kalian menghadap ke gurunya. Kalian amati objek-objeknya, nilai-nilainya kepada guru kalian. Paham? Selanjutnya kuesioner atau angket. Nah, ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan. Pertanyaannya dikirim kepada narasumber, kepada orang yang akan kalian tanyakan. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Nah, baru di sini kita pada penyajian datanya. Pertama, penyajian data bentuk tabel. Dalam bentuk tabel kita bagi menjadi 3. Pertama, tabel baris kolom. Pada tabel baris kolom itu digunakan jika data terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Kakak langsung tulis contohnya ya. beberapa baris dan beberapa kolom ialah tabel yang isinya ada kolom dan ada baris. Hanya ada dua, ada kolom, ada baris. Di tahun 2022 banyaknya sepeda yang laku, umpamanya 600. Di 2023
dari penyajian data dengan tabel baris dan kolom. Mana yang dinamakan baris? Ini baris. Ini baris, ini baris. Nah, kolom ini dan paham? Hanya ada baris dan hanya ada kolom. Selanjutnya tabel. Ini dua ya. Tabel kontingensi. Nah, di sini sama-sama tabel, namun ada perbedaan. Jika yang pertama itu tabel baris dan kolom, sekarang tabel kontingensi atau tabel yang digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Ini kolomnya ada dua. Nah, kalau kontingensi itu kolomnya lebih dari dua. Contohnya, umpamanya kelas ini terdiri dari 3 kelas ya. Ada kelas 7A, ada kelas 7B, dan ada kelas 7C. Kita tulis di sini 7A, 7B, dan 7C. Nah, kita lakukan penyajian datanya. Jika di 7A itu umpamanya ada 15 siswa. Nah, di dalam 15 siswa itu perempuannya ada 6 orang. Maka laki-lakinya ada berapa? 9. Oke. Selanjutnya di 7B. Jika di 7B siswanya ada 10, 4 di laki-laki, maka di sini 6. Di 7C siswanya ada 20. Yang perempuan terdiri dari 11. Maka di laki-laki 9. Nah, lihat perbedaan antara kontingensi dan baris kolom. Beda ya. Di sini ada lebih dari satu kolom. Yang di sini hanya ada 2. Paham? Lanjut pada penyajian data tabel yang ketiga. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jika perbedaannya tadi hanya ada baris dan kolom, dan yang kedua lebih dari satu kolom, dan yang ketiga itu terdiri dari beberapa kelompok. Distribusi frekuensi itu bedanya terdiri dari beberapa kelompok.
bawahnya nilai siswa kelas 7. Sumbangannya nilainya di sini 51 sampai 60. Ada 7 siswa. 61 sampai 65. Ada 9. Terus dari 71 sampai 80 ada 11. Nah, di sini dinamakan distribusi. Coba di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Lanjut. Ayo. Sebelumnya di sini baru kita bisa jumlahkan. Dari hasil ini, apakah sesuai dengan banyaknya siswa atau tidak? Di sini jumlah. Itu di sini jumlah dari banyaknya siswa. 7 tambah 9, 16 tambah 11, jadi 27. Jika data sebelumnya kelas 7 ada 27, di sini sesuai 27, maka penyajian datanya benar. Jika jumlah siswa awalnya 30, nah di sini 27, maka penyajian datanya masih kurang. Jadi harus dibenahi lagi. Nah, sekarang tabel penyajian data dengan tabel selesai. Sekarang lanjut penyajian data dengan diagram. Mau diisi saja. Ini sudah saya punya. Iya. Pertama ada diagram Pertama saya buat tabel terlebih dahulu dalam bentuk tabel dengan penyajian data berat badan siswa kelas 7. Pertama, di sini ada 41 siswanya yang berat badan 41 ada 12. Selanjutnya 42 ada 6 orang. 43 ada 11. 44 ada 5. Di sini kita jumlahkan. Berapa ini nilainya semua? 12 tambah 6 tambah 11 tambah 5. Ayo siapa yang tahu? 32. Kita teruskan. 12 tambah 6 11 29 tambah 5 34. Oke.
Diagram apa yang akan dicari pertama? Diagram batang dulu ya. Nah, perlu kalian ingat, pada diagram batang itu kita bisa menyajikan data dengan cara menggambar grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya harus sama. Grafik data membentuk segi panjang yang lebarnya harus sama. Lebar dari ini ke ini harus sama. Grafiknya ya, grafiknya yang harus sama lebarnya. Paham? Yang tentunya dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Langsung contohnya, kita gunakan data ini ya untuk dibuat diagram batang. Maka pertama kita buat skalanya. Di sini banyak siswa. Berat badan banyak siswa. Nah, di sini kita tulis yang berat badan 41, 42, 43, 40. Di sini tulis, anggap di sini langsung 5, 6, 11 dan 12. Kita sesuaikan dengan data ini. Yang 41 ada 12. Kita gambar sampai 12. Di sini 12 ya? Ya. 12. Seperti ini. Lanjut, pada 42 ada 6 siswa. 42 di sini, 6 di sini. Maka kita sesuaikan juga sampai 6. Nah, yang dimaksud sama itu antara ininya. Karena ini gak lurus ya. Ini juga di sininya harus sama. Selanjutnya 43 ada 11 siswa. Maka kita sesuaikan 11 sampai sini ya. 11. Nih. Begitupun dengan yang 44 ada. Nah, begini cara menggambar diagram. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Paham tapi ya? Paham. Nah, dari sini kalian bisa menjumlahkan data ini sesuai tidak dengan yang ini. Caranya bagaimana? Kalian tinggal menambahkan banyak siswanya. Lurusnya ini kalian sesuaikan. Ini lurus sudah 5, maka 5. Ini 6, maka 5 tambah 6. Terus sampai selesai sehingga nilainya juga 30. Paham? Paham. Oke, baik. Selanjutnya diagram. Kita pakai diagram garis, ya. Selanjutnya diagram garis. Dihapus dulu ya.
batang persegi panjang. Nah, kalau diagram garis itu kita mendapatkan data dengan menghubungkan titik-titik menggunakan garis. Kita sudah menggunakan ini ya datanya. Dan di sini diagram garis sama halnya seperti diagram batang, cuma bedanya di sini menggunakan titik untuk menghubungkan. Jika tadi menggunakan batang, di sini menggunakan titik. 41, 42, 43, 44. Di sini ada berapa saja? 5, 11, 12. Nah, kita menghubungkan dengan titik. 41 di berat badan 41 ada berapa siswa? 12. Maka kita gunakan titik. 12. Ini ya. Oke. 42 ada berapa siswa? 6. Kemudian kita hubungkan dengan titik ini sehingga di sini temunya. Lalu di berat badan 43 ada berapa siswa? 11. Kita hubungkan sehingga titik temunya di sini ya. Terakhir di 44 ada 5. Titik temunya di sini. Nah, di sini kita akan menemukan penyajian datanya dengan garis. Kita hubungkan titik-titik dari berat badan awal dari 41 sampai 44. Caranya kita mulai dari banyaknya siswanya. 12 dari 41 ke 40 berapa? 42. Kita hubungkan. Lalu dari 42 ke 43. Lagi ke 40. Nah, disinilah yang dinamakan diagram garis. Di sini paham? Paham. Yang terakhir, sebelum pada yang terakhir, masih semangat enggak? Semangat. Insya Allah. Semangat dong. Pada yang ketiga ini ada diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran kita bisa menyajikan data dengan berbentuk lingkaran. Nah, di situ kita bisa mencari menggunakan derajat. Dalam satu lingkaran itu ada berapa derajat? 360. Nah, juga bisa menggunakan lingkaran dengan persenan. Dalam satu lingkaran ada 100%. Pertama kita akan bahas dengan menggunakan derajat ya, biar sama-sama tahu. Anggap ini lingkaran. Nah, di sini kalian untuk mencari dari masing-masing nilai agar menjadi derajat, kalian bisa ini di 41 ada 12. Dan cara mencarinya 12 dibagi banyaknya siswa, banyaknya ini 34 dikali 360 derajat. Cari nilainya. Ayo orang tahu. Berapa Ustazah? 12 per 34 dikali 360 Per apa itu? dibagi.
dibagi 34 dikali 360 sama dengan, terus ada 11 dikali 34 kali 360 Itu dan terakhir ada 5 dikali 34 dikali 360. Nah, ini cara kalian menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran menggunakan derajat. Paham? Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam satu lingkaran ada 360. Jadi banyaknya siswa, mohon maaf, siswa yang dalam tabel distribusi ini kalian bagi dengan banyaknya siswanya, lalu kali dengan satu lingkaran ini. Satu lingkaran berapa tadi? 230. Paham? Ibu ditanyakan? Sama halnya dengan satu lingkaran persenan. Ini derajat kan? Ini persen. Satu lingkaran ada 100%. Nah, kalau di persen kalian langsung mengganti 360 derajat ini menjadi 100%. Paham? Jadi 12 dibagi 34 dikali 100%. Nanti di sini hasilnya menjadi persenan. Kalau di sini dikali derajat kayak 360 derajat, maka hasilnya pasti derajat. Tahu bedanya ya? Sampai di sini paham? Oke. Di sini ada latihan soal. Barangkali adik-adik ada yang mau maju ke depan untuk menyelesaikan latihan soal berikut. Ada data berat badan siswa di sini. Untuk pertama, buat tabel distribusi frekuensi. Lalu ada tabel distribusi ya, yang pertama. Yang kedua, kalian ubah menjadi diagram batang. Ketiga, diagram garis. Dan keempat, diagram lingkaran. Ayo, mungkin dari kalian ada yang mau maju ke depan untuk menyelesaikan latihan soal tersebut. Iya. Iya. Kuncinya kalian harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Biar keberangkatannya kalian gampang. Kalian tinggal mengurutkan. Di sini ada 30, paling rendah ada 30 ya. Dan paling tinggi di sini ada 45. Nah, kalian satukan 30 ada berapa? Tinggal kalian buat tabel distribusi yang tadi itu. Ayo, mungkin ada yang mau ke depan. Hah? Ayo, Aisyah. Dicoba dulu. Hitung dulu terlebih dahulu, begitu yang
Sudah? Ada yang mau melanjutkan lagi? Poin B. Mengubah, menyajikan datanya ke bentuk diagram batang. Ayo, kamu. Ya. Poin 3. Ayo, mungkin ada yang mau maju? Ada? Ayo, gak usah takut. Kalau benar berarti paham. Kalau salah bisa belajar lagi nanti. Iya. Ayo, maju. Ayo, kasih Pak, kasih. Terakhir siapkan diagram lingkaran. Kalau ada yang bawa kalkulator bisa itu pakai kalkulator. Kalau kesusahan Itu yang gambar-gambar bisa pakai iya. Kalian di diagram lingkaran seperti yang tadi saya jelaskan bisa pakai dua cara. Ada yang menggunakan derajat, ada bisa menggunakan persen. Kalau derajat berarti dalam satu lingkaran 360 dikalikan 360. Kalau persen dikalikan 100. Bisa kalian coba. Banyaknya siswanya dibagi jumlah siswanya lalu dikalikan dengan derajat atau persennya. Paham? Paham. Siapa yang mau belajar? Itu kan ada banyak siswa. Pertama ada 2 kan, di berat badan 30 ada 2 siswa. 2 itu dibagi jumlah siswanya. Jumlah siswa berapa? 25. Nah 2 dibagi 25. Coba. Dikali 100. Atau lebih gampangnya 2 kali 100 dibagi 25. Biar gampang, 2-nya dikali 100% atau dikali 360 baru dibagi 25. Coba.
Ayo, harus berdoa semuanya bisa. Coba kamu. Sudah. Coba ayo. Di tadi. Di dalam. Di dalam. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah berada. Oke, sekarang kesimpulannya apa? Dari pelajaran yang kita mulai tadi, kita bisa menarik suatu kesimpulan, yaitu kita sudah mempelajari penyajian data dengan satu menggunakan dua diagram. Nah, penyajian data tersebut sudah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita lebih mudah untuk penyajian data. Oke, karena minggu depan ini kalian sudah mulai ujian, semoga kalian diberi kelancaran dan terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga kalian menjadi santri-santri yang baik dalam hati maupun akhlak. Amin. Terakhir dari saya, jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh karena ilmu yang kita dapat pasti kembali pada diri kita sendiri. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Untuk ketua kelas, undi doanya. Berdoa dimulai.